Teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Pertama, cara atau petunjuk disajikan berurutan. Kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Perhatikan benda berikut dengan cermat. Perhatikan teks petunjuk membuat kipas angin. Selanjutnya, teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Ingat kembali, teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Ciri teks petunjuk yaitu ditulis berurutan dan menggunakan kalimat perintah. Kita dapat menulis kalimat petunjuk apapun, misalnya tentang penggunaan listrik. Bacalah teks petunjuk penggunaan listrik berikut. Petunjuk menggunakan listrik yang aman. Pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Selanjutnya, membuat poster hemat energi. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. Pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Berikut contoh poster. Poster tentang cara menghemat energi. Perhatikan gambar, tulisan, dan kalimat posternya. Selanjutnya, mengampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye. Cara mengkampanyekan isi poster. Pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Kedua, ceritakan isi poster dengan jelas dan efektif. Ketiga, gunakan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Berikut contoh kampanye poster. Pertama, poster berisi tentang salah satu bentuk penghematan energi adalah dengan menggunakan listrik seperlunya. Maksudnya, ketika kita perlu, maka nyalakan, dan ketika tidak perlu, maka matikan. Kedua, poster juga menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya hemat listrik demi terciptanya kelestarian alam. Itu digambarkan dengan tanaman dan rumputan di bagian bawah poster. Ayo, buatlah poster bertema energi. Kampanyekan postermu pada keluargamu di rumah. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai bentuk energi, misalnya energi listrik, energi cahaya, energi gerak, energi panas, dan energi kimia. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Pertama,
Energi listrik diubah menjadi energi panas. Contoh setrika, penanak nasi atau rice cooker, dan oven. Kedua, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contoh kipas angin dan blender. Ketiga, energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Contoh, lampu, komputer, dan gawai. Keempat, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contoh, radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Kelima, energi gerak diubah menjadi energi listrik. Contoh, aliran air untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Keenam, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Contoh, baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Ketujuh, energi kimia diubah menjadi energi gerak. Contoh, makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Coba sebutkan alat listrik lain beserta perubahan bentuk energi yang terjadi. Selanjutnya, cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Bahaya yang ditimbulkan misalnya tersengat listrik atau terjadi korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Bacalah cara menggunakan listrik yang aman berikut. Pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Dan keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Apa saja manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Kerbau membantu pekerjaan manusia saat membajak sawah. Telur ayam dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Sayur dan buah dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Bunga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dan bahan kerajinan. Rotan dapat dimanfaatkan sebagai bahan perabot rumah tangga. Apalagi manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia? Coba sebutkan. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Ada berbagai sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak.
Berikut contoh kegiatan manusia, SDA yang digunakan, serta pemanfaatan SDA tersebut. Pertama, pertanian padi. Perhatikan SDA dan pemanfaatan SDA-nya. Kedua, pembuatan ikan asin. Perhatikan SDA dan pemanfaatan SDA-nya. Ketiga, pembuatan pakaian. Perhatikan SDA dan pemanfaatan SDA-nya. Yang keempat, transportasi. Perhatikan SDA dan pemanfaatan SDA-nya. Yang kelima, pembuatan patung. Perhatikan SDA dan pemanfaatan SDA-nya. Apalagi kegiatan yang memerlukan SDA, coba sebutkan. Sebutkan juga manfaat SDA tersebut dalam kegiatan itu. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus kita lakukan dengan secara seimbang. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik. Kita juga memiliki kewajiban untuk membayar listrik. Sebelum kita dapat menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Menghemat penggunaan listrik termasuk salah satu bentuk kewajiban kita yang harus kita lakukan. Poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya. Kita dapat mengajak orang-orang untuk menghemat energi dengan melalui poster. Poster sering digunakan untuk mengajak masyarakat agar melaksanakan hak dan kewajiban dengan secara seimbang. Kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Hak yang kita peroleh yaitu menggunakan sumber energi sesuai dengan kebutuhan. Kewajiban yang harus kita lakukan yaitu dengan menghemat energi. Karena kita memiliki hak memanfaatkan energi, kita juga berkewajiban untuk menghemat energi, teman. Listrik. Kita berhak menggunakan energi listrik. Namun, dalam pemakaiannya, kita wajib menghematnya dengan cara mematikan lampu pada siang hari, menggunakan peralatan listrik yang hemat energi, dan tidak terlalu lama membuka lemari es. Air. Kita berhak mendapatkan air bersih, teman. Oleh karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air serta menjaga kebersihannya dengan cara menutup rapat keran saat tidak digunakan, memperbaiki keran yang bocor, menggunakan ember dan kain lap saat mencuci sepeda. Olahan minyak bumi. Kita berhak menggunakan olahan minyak bumi, namun kita wajib hemat dalam menggunakannya dengan cara menggunakan kendaraan umum saat bepergian jauh, menggunakan sepeda ke tempat yang dekat,
dan menggunakan bahan bakar alternatif. Kertas. Kita berhak menggunakan kertas, teman. Akan tetapi, kita juga wajib menghemat penggunaan kertas dengan cara manfaatkan teknologi yang dapat menggantikan peran kertas, mendaur ulang kertas, dan menggunakan kedua sisi kertas. Menyanyi dengan notasi angka. Ingat kembali not angka yang telah kamu pelajari. Dalam menyanyikan sebuah lagu, simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka, tetapi juga dapat dengan not balok. Not angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka, sedangkan not balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Pada dasarnya, baik not angka atau not balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Perhatikan not angka dan not balok berikut. Coba lafalkan nada-nada tersebut dengan benar. Lafalkan dari nada rendah ke nada tinggi dan lakukan sebaliknya. Selanjutnya, pola irama dan ketukan. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola irama terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi atau nada dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan-ketukan tersebut disajikan dalam bentuk drama. Biasanya, birama ditempatkan pada awal musik, serta tanda birama berisi dua angka, atas dan bawah. Angka yang di atas menunjukkan jumlah ketukan pada setiap ruas birama, sedangkan angka yang di bawah menunjukkan satuan nilai not yang dijadikan sebagai patokan tempo. Birama terdiri atas beraneka macam, diantaranya birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Birama 2/4 artinya terdiri atas dua ketukan. Birama 3/4 artinya tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Birama 4/4 artinya tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Birama 6/8 artinya tiap birama terdiri atas 6 ketukan. Beberapa contoh lagu dengan biramanya. Birama 2/4 contohnya Hari Merdeka, Lagu Nasional, dan Cik Cik Priok dari Kalimantan Barat. Birama 3/4 contohnya Burung Kakak Tua dari Maluku dan Tumpi Wahyu dari Kalimantan Tengah. Birama 4/4 contohnya Gunung Jempa dari Aceh. Birama 6/8 contohnya Naik-naik ke puncak gunung dari Maluku. Suatu ketukan dapat kamu tentukan dengan bunyi-bunyi tertentu. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal dihasilkan dari tubuh kita, seperti bertepuk tangan, menepuk paha, dan mengentakkan kaki ke lantai. Bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik seperti gendang, gitar, tamborin, dan drum. Ayo nyanyikan sebuah lagu dengan birama 2/4, birama 3/4, birama 4/4, atau birama 6/8 yang kamu ketahui. Gunakan bunyi internal atau bunyi eksternal sebagai ketukan.